Sengaja Bapak mengundang kalian pada hari ulang tahun perkawinan yang ke-35 ibumu dan Bapak. Dan Bapak sebetulnya juga akan membicarakan sesuatu kepada kalian semua. Bapak kan sekarang sudah pensiun. Dan setelah Bapak pensiun, rumah ini pasti akan ditarik oleh perusahaan. Bapak sekarang sudah tidak punya apa-apa. Uang tabungan dan uang pensiun sudah buat kuliah Vino, buat biaya lahir Tari dan biaya pernikahan kalian semuanya. Oleh karena itu Bapak mengundang kalian semua di sini untuk ikut memikirkan Bapak sama Ibumu. Karena Bapak sekarang sudah tidak punya apa-apa lagi. Bapak ini mau tinggal di mana? Mau tinggal di rumah mana? Oke, Bu. Sebaiknya kita tunggu di luar biar anak-anak nanti diskusi. Ya? Bapak tunggu dulu ya. Ayo, silakan. Mungkin mereka nggak mau ngalah, mau merebutkan kita. Kita mau tinggal di mana dan sama siapa. Ya, alhamdulillah, Bu. Kita masih diberi anak-anak yang baik, yang mau mengurus kedua orang tuanya. Vin, ini nggak bisa. Kalau Bapak ikut sama gue itu nggak mungkin. Kebutuhan gue banyak. Belum lagi kebutuhan Lala sama Rani. Ya nggak, Pak? Nggak bisa. Ya sama aja. Gue sama Tari kan juga sibuk. Kalau bapak sama ibu tinggal di rumah gue, siapa yang mau ngurusin? Lu berdua kenapa jadi ngeliatin gue begitu? Gue nggak bisa. Gue tuh masih ngekos, Bang. Terus gimana dong? Harus ada yang bisa rumahnya ditempatin buat Bapak sama Ibu. Makanya, kalau mereka nggak tinggal sama kita, mereka mau tinggal sama siapa lagi? Kalau gue punya usul, jadi Bapak sama Ibu itu tinggalnya dipisah aja. Bapak ikut sama Mas Vicky sama Mbak Sinta, Ibu ikut sama aku sama Mas Panu. Gak bisa. Enak di lo, gak enak di kita dong lo punya 2 pembantu. Lagian Bapak bisa apa? Kan banyak kali kerjaan laki-laki. Bapak bisa jadi tukang kebun atau enggak motong-motongin rumput, apakah jagain rumah kan bisa? Ya nggak bisa lah, Tar. Bapak ikut sama lo, ibu ikut sama gua. Gua nggak butuh tukang kebun. Bener tuh, Bang. Jadi gimana? Bapak ikut siapa? Ibu ikut siapa? Terserah lah. Tapi intinya, gua nggak mau bapak ikut ke rumah gua. Kalau ibu, ya udahlah nggak apa-apa. Oke, gua ngalah. Bapak ikut sama gua, Ibu ikut sama lu. Oke, deal? Yuk. Emang? Yuk. Nah, kalian sudah selesai diskusinya. Pasti kalian sudah memutuskan di mana ibu dan bapak tinggal, ya kan? Pasti kalian nggak mau ada yang ngalahkan. Papa sama mamahmu mau tinggal di mana? Ya kan? Iya. Jadi gini, Pak, Bu, kami bertiga udah mutusin kalau Bapak ikut sama Mas Vicky, Ibu ikut sama aku. Maksud kalian ini apa? Kalian mau pisahkan ibumu sama bapak? Hah? Kalian semua kan tahu, selama 35 tahun, ibu sama bapakmu kan nggak pernah pisah. Jadi begini Pak, Bu, kita ini semua tinggal di kota. Dan biaya hidup di kota itu pasti tahu kan seperti apa, Bu, Pak. Biar adil dan biaya hidup itu lebih ringan, jadi kita sepakat seperti itu, Pak. Pak, mungkin ini yang terbaik untuk kita dan anak-anak. Lagian apa sih Bapak cemasin? Nanti setelah 6 bulan juga gantian kok. Bapak ikut sama aku, Ibu ikut sama Mas Vicky. Astagfirullahaladzim. Ya,
Bapak tidak menyangka mereka berbuat begitu, Bu. Sama saja mereka mau memisahkan cinta kita, Bu. Pak, kita harus terima keputusan mereka. Kita harus tahu kondisi mereka sekarang. Kalau kita harus tinggal berdua. Enggak, Bu. Itu namanya kurang ajar. Mereka sudah lupa diri. Dari kecil kita sudah merawat mereka. Dan kita tidak pernah berhitung, Bu. Tapi setelah kita tua, mereka tidak mau mengurus kita dan saling melempar tangan. Bukan begitu maksud mereka, Pak. Buktinya, mereka melempar tanggung jawab dan bahkan mereka mau memisahkan cinta kita, Bu. Pak, kita terima aja, Pak. Kesian mereka sudah diskusi, sudah mengambil keputusan ini. Sekarang kita ngepak aja, Pak. Yuk. Besok kita harus meninggalkan rumah ini. Ayo, Pak. Pak. Sudahlah, Pak. Kok lama banget sih? Masih kangen-kangenan kali, ngomong belum dipisahin. Sudah 35 tahun kita selalu sama-sama, Bu. Kali ini kita mau berpisah, Bu. Itu pun karena anak-anak yang memisahkan kita. Sabar aja, Pak. Sabar. Kita harus sabar. Bu, Pak. Pak, Bu, lama banget sih. Taksi udah nunggu nih. ayo. Ya Allah. Bu, ngapain sih lama-lama? Kita harus ngejar kereta nih, bentar lagi berangkat. Yuk. Pak, ayo dong. Di dalam pesawat nih. Hati-hati, Pak. Pak, ayo dong. Masa botas gitu aja nggak bisa? Luli, hati-hati ya.
Binarti! Bi, Bi! Bi. Iya, Bu. Nih, tolong bawain nih. Baik, Pak. Sekalian ya. Bi, Binarti tolong bawain tas-tasnya ibu ke kamar kamu. Lah terus saya tidur di mana toh, Bu? Ya kamu bisa tidur di dapur. Emang kamu pikir ada kamar lagi di rumah ini? Nggak apa-apa. Ibu tidur di mana aja. Yang penting ada naruh buat tas. Enak aja. Koper suruh taruh tempat kamar saya. Terus saya suruh tidur di dapur gitu. Emang dia itu siapa sih? Daripada saya yang suruh tidur di dapur, mendingan saya aja yang pergi. Jelas. Para jamaah sekalian, disinilah mulainya penderitaan yang dialami oleh Ibu Ambar beserta suaminya. Padahal Ibu Ambar beserta suaminya itu orang tua kandungnya tahu. Tapi mereka itu kok tega berbuat seperti itu. Dolim kepada kedua orang tuanya, kagak mau ngurusin. Kalau bahasa kita mah takut duitnya kurang. Padahal Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Ma min abdin razaqahullahu malan summa barra walidayhi illa kana ma'i fil jannah." Yang artinya mamin abdin, tidak satu orang hamba pun razaqahullah yang Allah berikan rezeki kepadanya malan berupa harta. Kemudian dengan hartanya summa barra walidayhi, berbakti kepada kedua orang tuanya dengan hartanya tadi, illa kana ma'i fil jannah. Kata Rasulullah, tidak ada balasan lain buat si anak tuh kecuali masuk ke dalam surga bareng bersamaku. Amin amin ya robbal. Aduh, Ibu. Pecahin aja, Bu, semuanya, Bu. Maaf, Nak. Ibu gak sengaja. Ibu pusing. Ibu, ada Ibu tuh di rumah ini, harusnya rumah ini jadi bersih ya, Bu ya. Bukan malah berantakan kayak begini, Bu. Maaf. Ya ampun, Ibu belum masak apa-apaan, Ibu. Ini udah mau siang, Bu. Aku lapar. Maafin Ibu, Nak. Ibu ini sudah tua. Ibu gak sanggup mengerjakan semua ini. Terus, Ibu maunya apa? Ibu gak mau kan aku pindahin ke panti jompo? Ibu, asal Ibu tahu, Bu ya. Binarti itu, Bu, pergi dari rumah ini tuh gara-gara Ibu. Jadi Ibu harus ganti posisinya Binarti di rumah ini. Baik, Nak. Ibu akan mengerjakan semua ini. Tapi, menurut kamu jangan kasar sama Ibu. Ibu ini gak pernah mengajarkan anak-anaknya berbicara kasar sama Ibu. Halah, Ibu tuh kalau nggak dikasarin tuh lelet. Dikasarin aja Ibu masih lelet. Lah syukur aku sama Mas Panu mau nampung Ibu di sini. Ibu ngerti maksud kamu, Nak. Tapi... Udah. Mendingan Ibu sekarang masak di sini, terus beresin tuh semuanya tuh. Pungutin, sampai bersih. Nah, apa sih, Mah? Itu, Ibu kamu. Masa jam segini belum masak coba? Ini kan bentar lagi kamu udah meeting. Bukannya Ibu lagi masak? Masak apaan? Kamu lihat aja nih makanan nggak ada. Ini aja makanan kemarin. Tuh kan, bener dugaan aku. Ibu tuh di sini pasti ngerepotin kita aja. Kalau kayak gini mah mendingan kita bayar pembantu aja deh. Daripada kita pelihara ibu tapi nggak jelas kerjaannya kayak gini. Ya tahu. Itu kan ibu kamu. Udah deh, kita suruh aja ibu ngekos. Terserah tuh dia mau makan atau enggak. Capek aku ngeliat dia di sini. Lagian, pada sosokan sih mau ngerawat orang tua. Emang dikira gampang apa ngerawat ibu? Udah menemuin jompo, masih untung nggak pikun. Maaf, ini sopnya baru matang. Ibu ngapain aja sih dari tadi? Hah? Maaf, Nak. Ibu sedikit agak pusing. Banyak alasan, Bu.
Udah, besok ibu nggak usah masak lagi. Kami makan di luar aja. Karena hati kami nungguin ibu lama-lama. Keselin aja. Bu, tuh, pel tuh Bu sampai bersih. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan istriku ada di rumah. Bapak kok udah berani pakai telepon? Bapak kangen sama ibumu. Ya elah, pakai kangen segala. Emang ibu kangen sama bapak? Buktinya ibu nggak pernah nanyain kabar bapak tuh. Izinin bapak, Nak. Bapak mau nanyain kabar ibu. Pak, telepon itu di Jakarta mahal. 1 menitnya 1.500. Bapak pasti nanti ngomong ke 10 menitan kan? 15.000 tuh jadinya. Astagfirullahaladzim. Pak, udahlah Pak. Mendingan Bapak istirahat ke belakang di sana. Tidur nanti Bapak capek. Ayo. Breh. Ada apa lagi sih, Ma? Berisik banget sih. Bapak kamu tuh loh. Mau nelpon ibu kamu. Pakai telepon kita. Udah kayak orang pacaran aja main telepon-teleponan. Ntar abis itu tagihan telepon kita bengkak. Udah nanti digembok aja teleponnya. Biar Bapak nggak nyolong-nyolong telepon. Ya udah. Cari apa lagi, Pak? Gak apa-apa, Nak. Bapak dari pagi belum makan. Aku ini masak ngepas, cuman buat suami sama anak-anak. Kan udah berkali-kali aku bilang, Bapak kalau lapar mau makan masak aja tuh apa yang bisa dimasak di dapur. Aku nih ngurus satu suami aja udah repot kayak gini, nggak ada pembantu, Pak. Udahlah sana, jangan bikin aku ribet, Masakan ibu ini nih yang ngangenin. Iyalah, apa sih yang nggak enak kalau ibu yang masak? Masakan ibu gitu loh. Ayo cobain. Nah Yuk, sekarang Bapak duduk di sini. Oh iya. Karena kan Bapak kepala keluarga. Oke. Ayo, Pak. Yuk. Pak, Bapak sana makan aja di dapur ya. Udah segitu aja cukup. Tuh pakai kecap, jangan banyak-banyak ya kecapnya. Apa lihat-lihat nih buat makan malam. Tuh gosong tuh telurnya, lihat-lihat sini. Mas, nih ayam goreng udah aku umpetin tadi takut dimakan sama bapak. Aku gak masak lagi nanti malam capek. Hah? Hati-hati dong. Makasih.
Makannya pelan-pelan. Baru juga ditidurin, udah nangis lagi. Tolong dong bawa Lala ke sini, aku capek mondar-mandir. Bu, kopinya mana nih, Bu? Ya sebentar nak. Ini lagi dibikin sama ibu. Buruan dong, Bu. Sebentar nak. Ada apa lagi sih, Mas? Itu Ibu, aku suruh bikin kopi aja lama banget. Mas, kamu tuh ya, semenjak ada ibu kamu tuh ya marah-marah terus. Itu ibu kamu tuh yang bikin kita ribut tuh. Ini nak kopinya. Gimana sih, Bu? Lama banget bikin kopi aja. Apa? Ibu mau ngomong apa? Ngomong aja, Bu. Maaf nak, ibu boleh pinjam telepon? Ibu kangen sama bapak. Beberapa hari ini ibu kepikiran terus. Aduh, Bu, udah deh, nggak usah telepon-telepon. Bapak tuh baik-baik aja kok di sana. Orang juga tinggal sama anaknya kan? Tapi ibu kangen. Nah, udahlah, berisik. Halo, iya Tari, kenapa? Halo Sin, Bapak mana? Ibu mau ngomong nih. Ibu, tumben. Udah deh cepetan. Pak. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Pak. Ibu gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Ibu di sini baik-baik aja, bahagia. Tadi juga sama ibu baik sekali, memperhatikan semua keperluan ibu. Alhamdulillah. Bapak bagaimana? Bapak baik-baik aja kan? Iya, Bapak juga senang, Bu. Namanya aja kumpul sama anak, sama cucu. Cuman Bapak kangen sekali sama Ibu. Bapak dari dulu gak pernah berubah. Selalu kangen sama ibu. Tapi ibu juga kangen sama bapak, Pak. Udah jangan lama-lama, Pak. Ntar handphone aku lowbat. Bu, udah dulu ya. Cucu kamu yang kecil itu mau digendong sama kakeknya. Iya, Pak. Bapak baik-baik ya, Pak. Iya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bu. Udah sana ke belakang lagi aja. Duh, Bu, udah deh, nggak usah drama-drama gitu, pakai nangis-nangis. Udah mendingan sekarang Ibu ke belakang. Pusing pala aku lihat Ibu. Udah, kamu sekarang siap-siap. Panggil Ruri, kita makan di luar aja. Ya? Oke. Ya Allah, ampuni segala dosa anak dan mantuku, ya Allah. Kamu lagi sibuk, Vino. Yang Bapak lihat gimana?
Alhamdulillah, Bapak sangat bahagia punya anak berhasil semuanya. Kamu tidak tahu bagaimana susahnya Bapak membesarkan kamu dan mengelolakan kamu. Bapak rela tidak punya apa-apa, asal anak-anak Bapak semua menjadi sarjana. Pak, Bapak itu harusnya bersyukur punya anak-anak yang cerdas, pintar, dan punya keterampilan. Bisa punya pekerjaan yang baik, dan bisa punya rumah besar seperti ini. Jadi aku nggak perlu mengemis minta tumpangan tempat. Kalaupun aku nanti udah tua. Bapak ngapain ngeliatin aku kayak gitu? Memang kenyataannya kan, Pak? Perjuangan Bapak sama Ibu itu nggak ada apa-apanya. Kalau memang bukan anak-anak Bapak itu yang pintar-pintar, kan? Mas! Mas! Mas Vicky! Benar kata kamu, Nak. Apa yang Bapak sama Ibu lakukan mungkin tidak pernah cukup buat kamu. Sampai kamu tega membiarkan orang tua tidur dengan perut kosong. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ibu, kenapa, Bu? Baru aja kan Ibu telepon Bapak. Vanu sama istri dan anak-anaknya sedang makan di luar. Sekarang Ibu mau makan. Ibu jadi ingat Bapak. Bapak udah makan? Belum. Belum, Bu. Baru aja Bapak mau makan. Kayaknya menantu Ibu tuh masak enak-enak deh. Alhamdulillah. Kita makan sama-sama ya, Pak. Iya. Bapak mau ambil makanan dulu ya. Pak, halo, Pak. Sebentar ya, Bu ya. Bapak mau ngambil makanan. Pak, menantumu masakin apa, Pak? Banyak, Bu. Banyak sekali. Ada sayur lodeh, ada gurame goreng kesukaan Bapak, pakai sambal terasi lagi, Bu. Banyak sekali. Bapak tidak akan pernah bisa bohong sama Ibu. Kita sudah hidup 35 tahun, Pak. Ibu tahu watak Bapak. Bu. Bu. Bu, Ibu, Bu, Ada apa, Nak? pakai nanya lagi. Kalau aku mau berangkat ya sepatu aku dong, siapin bawa sini. Ibu lupa. Ini, Nak. Ini apa-apaan nih? Ibu nggak bisa lihat itu ribuan. Ya dilap dulu dong. Masa kayak gini-gini harus aku ajarin sih, Bu? Ya, sebentar, Ibu ambil lap ya. Mau kemana? Ya pakai baju Ibu aja. Diem lagi. Cepat. Baju Ibu, lap. Bersih tuh. Kenapa sih Mas ribut-ribut? Ini nih Ibu lemot banget. Udah tahu kerjanya di sini gantiin Binarti. Mendingan Ibu sekarang setrikain tuh jasnya Mas Vanu. Ambil di dalam kamar. Mak. Ternyata lagi enak-enakan tuh di sini. Tuh,
Pikir teriak-teriak tuh nyari korannya. Pak, nggak usah belaga kayak tuan rumah ya di sini. Mending nyuci mobil sana. Ayo. Pak, gerak tuh yang cepet. Ini bukan di kampung, Pak. Kalau di kampung terserah Bapak mau ngapain suka-suka. Maaf nak, Bapak ini kan sudah tua. Tidak selincah dulu waktu masih muda. Alasan deh. Udah cepet. Ayo cepet sedikit gerakannya. Ibu, udah selesai belum Bu nyetrikanya? Lama banget sih. Ini ibu sedang setrika, Nak. Ibu tuh bisa nggak sih kerjanya cepetan dikit? Udah tahu di sini nggak ada pembantu. Ibu kalau habis sholat subuh tuh langsung kerja. Iya, Nak, sebentar. Aku lagi setrika. Udah, nggak usah nangis-nangisan. Ntar makan dulu. Astagfirullahaladzim. Aku lupa lagi masak air. Ibu, kerja tuh satu-satu Bu, jangan disambi. Kayak bisa gerak cepet aja sih. Ibu lagi bikin kopi untuk suami kamu. Ah, sini. Udah, ini biar urusan aku. Ibu mendingan selesai untuk setrikaan. Udah sana. Tunggu apa lagi? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aduh. Ya Allah. Ini bagaimana nih? Pasti ini jas mahal. Bu, mana jasnya Bu? Cepetan dong, udah telat nih Bu. Lama deh. Ya Allah. Apa yang harus saya lakukan? Ibu! Bismillahirrahmanirrahim. Itu jas disetrika apa dicuci sih? Lama banget. Maaf, Nak. Maaf. Jasnya kena istrika. Ibu apa-apaan sih? Maaf, Ibu lupa. Ibu tadi bikin kopi untuk kamu. Banyak alasan. Pak, apaan sih Pak? Cuma mobil gini aja nggak becus. Maaf nak, Makanya Pak, kalau kerja tuh hati-hati yang bener. Bapak sih enak, di kampung nggak pernah ngerjain yang kayak beginian. Pokoknya mulai sekarang Bapak harus bisa ngerjain semuanya. ya nanti Bapak kerjain semua. Jawab mulu. Tuh, rumput di belakang tuh udah pada gondrong-gondrong, potong. Banget lu. Ya. Wiper. Kalian ember. Selang beresin tuh. Nah, gitu kan rapi. Ribut? Ini Ibu nih. Kamu lihat nih, jas aku nih. Ya ampun Ibu. Ibu tahu nggak sih Bu, ini tuh jas mahal Bu. Ini bukan cuma jas mahal, Bu. Tapi ini hadiah dari temen aku dari Amerika. Maaf. Gak ada maaf. Ini bukan lebaran. Udah lah Mas, usir aja ibu kamu. Biarin lah sekali-kali dia dihukum. Gak usah dikasih makan sekalian. Ampun, Nak. Maafin Ibu. Ngomong. Ayo. Dari pertama juga gue nggak mau tuh orang tua ada di sini. Bikin susah aja. Bang Vicky, Asinta. Bang Vicky. Loh, kamu tumben kesini, kamu mau kuliah? Aku lagi libur 5 hari, Kak. Lagian daripada dikontrakan kan mending kesini aja. Tapi kan kamu biasanya selalu bilang dulu. Lagian ini dadakan, Kak. Tapi ngomong-ngomong, Bapak sehat kan?
Ya, Bapak kerasan banget di sini. Pagi-pagi udah bangun, bersih-bersih halaman. Ini sekarang lagi bersihin halaman belakang. Alhamdulillah. Tapi nggak ngerepotin kan, Kak? Shh, repotin juga nggak apa-apa, namanya juga orang tua. Yuk. Iya, Kak. Ayo Bu, ayo, udah, ayo. Udah. Ibu mendingan pergi aja sekarang. Dan jangan pernah balik lagi ke rumahku. Ya Allah, Nak. Maafin Ibu. Kalau Ibu punya uang, Ibu ganti. Berapa harga jas kamu? Bu, pikir itu jas aja murah. Udah lah Mas, biarin aja ibu kamu tuh di situ. Udah, ibu pergi jauh sana. Yuk kita masuk. Ibu sana. Ya Allah. Ampuni dosa-dosa anakku, ya Allah. Mas, Kenapa? kayak kamu kurang jauh deh Mas membuang ibu Mas. Bu, Ibu kenapa? Bu, istirahat di rumah saya aja yuk. Ibu diusir ya? Enggak, Nak. Enggak apa-apa. Ya sudah, kalau ibu nggak mau cerita nggak apa-apa. Nanti kalau ada apa-apa, Ibu boleh kok main ke rumah saya. Rumah saya yang ada di ujung sana. Ya, Nak. Terima kasih. Udah kamu suruh masuk lagi deh. Ya kamu dong, kan kamu yang ngebuang ibu. Ibu? Kok ibu di sini sih? Ibu mau lihat Bel kan sih, Bu? Ibu makanya kalau jalan-jalan jangan jauh-jauh dong. Di dalam kan juga bisa jalan-jalan. Ibu sekarang masuk ya Bu yuk. Ibu mandi, terus istirahat. Masuk. Repotin aja sih. Astagfirullahaladzim. Ayo Bu. Masuk, Bu. Ibu tuh ngapain ngomong sama tangga tuh ngapain? Ngejek-ngejek aku, iya? Kunciin aja deh di sini. Masuk Bu. Buka. Bu, nih, Tari bikinin wedang jahe buat ibu. Wah, kamu pinter. Terima kasih, Nak. Gimana Bu, enak nggak? Hanya cinta orang tua terhadap anak-anaknya yang tanpa batas. Ya Allah. Ampuni dosa anak-anakku, ya Allah. Waduh, mantap kali Kak. Kak, ngomong-ngomong tukang kebun baru Kakak nggak diajak ke sini? Makan bareng sama kita gitu. Bapak emang kayak gitu sejak tinggal di sini. Mana pernah mau kalau diajak makan bareng-bareng. Makanya nanti terakhir. Pak, Bapak. Nanti kita tunggu Papa ya, makannya sama-sama. Iya, Nak. Vino kan besok pulang. Papa makan bareng lah sama kita. Yuk. Kek, ayo Kek duduk sini. Kakek kan kepala rumah tangga. Ayo Kek duduk sini. Rani, kepala rumah tangga di sini adalah Papa. Kalau kakek adalah kepala rumah tangga di kampungnya. Paham? Iya, Waduh, ada makanan banyak nih. Ayo, Vin, kita makan. Lapar nih. Mah, terus kakek duduk di mana, Mah? Kakek nanti aja makannya. Kalian aja makan duluan. Kita kan lagi ada tamu.
kita makan sama Om Vino ya hari ini. Nanti kakek makan di dapur kalau kita udah selesai makan. Kok gitu sih, Ma? Kan kasihan kakek. Nggak apa-apa, Rani. Pak, Bapak itu di belakang aja ya. Tuh. Berisik ah. Mendingan gua makan duluan. Ayo, makan. Kak, enak banget makannya, Kak. Enak ya. Iyalah. Nambah yang banyak ya. Iya ya, Nek. Ini airnya, Nek. Minum aja. Terima kasih, Nak. Kamu memang cucu nenek yang paling baik. Rory, Ibu, ngapain di sini? Kasihan nenek, dikunci di kamarnya. Itu yang bukain aku. Oh, pinter. Siapa yang nyuruh kamu? Gak ada, Mah. Aku kasihan soalnya sama nenek. Lancang kamu ya. Kamu tahu nggak? Nenek tuh sengaja dikunci di kamar sama papa kamu. Gara-gara dia tuh terus kencing sama kamu. Tarik, jangan Tarik. Kalau memang ibu harus masuk kamar dan dikunci lagi, gak apa-apa. Ibu ikhlas kok. Jangan, Nek. Mai, kasihan nenek. Ah, udah sana kamu masuk. Masuk kamar. Ini apa-apaan sih berisik-berisik terus? Ini loh, Mas. Apalagi sih kalau bukan ibu kamu. Nih, anak kamu aja udah berani ngelawan sama aku. Gara-gara apa? Dekat-dekat sama ibu kamu. Ruri, masuk kamu. Tapi, Pak. Masuk! Bu denger ya. Mulai sekarang ibu jangan pernah deket-deket lagi sama Ruri. Dan jangan pernah ikut campur lagi urusan rumah tangga aku. Aku nggak mau Ruri salah didik. Gimana? Udah rapi? Dalamnya juga udah kan? Udah semua, Nak. Pak, kok kakek disuruh nyuci mobil? Kan kakek udah tua, kasihan. Rani, kalau kakek mau nyuci mobil papa, artinya itu papa nggak perlu keluar uang lagi untuk biaya cuci mobil di luar. Tapi kan, Pak. Udah, anak kecil itu nggak perlu ikut campur urusan orang tua. Sekarang itu apa-apanya mahal, Nak. Dan sekarang kamu cepat masuk mobil, nanti papa keburu telat. Oke, Rani berangkat ya. Hati-hati ya, Ran. Pak, jangan lupa tuh selang, ember dirapihin ya. Sama jangan lupa tuh Pak, kebun, tanaman yang udah pada panjang dipotong lagi, ya. Kak, lihat bapak udah kayak pembantu beneran aja tuh. Emang lu gak punya pembantu apa? Aduh, di Jakarta itu kan semuanya serba mahal. Lumayan kan punya pembantu gratisan. Lo emang kakak ipar gue paling cakep. Lagian orang tua udah tua kayak gitu ngapain kita urusin, ya nggak? Di Jakarta sama hidup di kampung kan beda. Kalau hidup di kampung enak, gak butuh banyak biaya, udah bisa hidup tenang. Kak, ngomong-ngomong gue pamit ya. Tapi ingat, minggu depan giliran bapak sama ibu tuker tempat. Kakak juga udah gak sabar pengen buru-buru ngusir bapak. Ya udah, gue pamit ya. Dah, Assalamualaikum. hati-hati, waalaikumsalam. Dino, kamu mau pulang? Iya pak, udah urusin aja tuh kerjaannya. Aku pamit ya. Hati-hati, Vin.
Aduh, cucuku cantik banget ini. Waalaikumsalam. Salam. Assalamualaikum. Sehat ya? Waalaikumsalam. Aduh, keren banget ini kakek. Apa kabar, Pak? Sehat, Pak? Alhamdulillah. Halo, Bro. Sehat, Bro. Sehat. Aduh, alhamdulillah. Sehat kamu ya. Nih, ponakannya udah gede. Sini, duduk sini. Sini. Nenek barusan masak kesukaan kalian. Alhamdulillah sekarang kita kumpul dan sekarang kita makan enak. Ya Allah, kenapa anak-anakku semua jadi begini ya? Apa karena aku tidak bisa memberi lagi sesuatu kepada mereka? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, nggak apa-apa kan? Ah, ya ampun, udah nggak apa-apa. Nuri, kamu kenapa nak? Kenapa sayang? Nuri jatuh bu. Aduh, ibu gimana sih bu? Kok motor banjir begini bu? Ya, maaf nak, maaf. Sini. Kamu lihat sendiri kan, nenek tuh jahat, nenek tuh pengen nyelakain kamu. Makanya mama tuh bawel dari kemarin, kamu tuh jangan jalan sama nenek. Tapi kan nenek nggak sengaja, mah. Kamu tuh kalau dikasih tau jawab dulu. Aku kan nggak apa-apa. Kamu gak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa. Untung aja kepalanya nggak kebentur. Ya udah, sabar aja dulu ya. Minggu depan kan Bapak juga kesini gantiin Ibu, ya? Iya, abis itu kita harus ngerawat bapak kamu, iya. Terus kita ngurusin aja tuh semua keluarga kamu. Sampai kapan coba? Ya udah. Nanti kalau saatnya kita capek, kita masukin aja ke panti jompo, ya? Selesai kan urusan? Udah, aku jalan dulu. Yuk. Loh, ngapain lagi si bapak di sini, Mas? Mas, Mas, ini bapak kamu ngapain coba di sini? Ini beneran atau acting atau apa ini? Pak, Bapak dengar siapa digerakin, Pak? Pak, bangun! Kalaupun emang bener bapak sakit, kita tetap nggak punya biaya, Pak, buat kita buang-buang untuk pengobatan bapak ke rumah sakit. Udahlah, minum air hangat juga ntar sembuh. Pak, aku mau malam ini Bapak siapin koper Bapak dan semua pakaian Bapak. Karena besok Bapak ditukar sama Ibu. Paham? Iya nak. Ayo dong, Pak. Bapak kamu besok nggak ada, ibu kamu yang kesini. Kapan penderitaan kita berakhir, Mas? Sampai mereka mati kali. Pusing aku sama semuanya. Kenapa sih marah-marah mulu? Kalau emang pusing masalah kerjaan, jangan dibawa-bawa ke rumah dong. Ya gimana aku nggak mau bawa ke rumah, hah? Laporan keuangan kantor tuh kacau. Perusahaan kita tuh mau bangkrut. Kalau perusahaan bangkrut, kita bisa kehilangan segalanya. Pesan kamu lagi marah-marah mulu. Apalagi ditambah bapak kamu lagi ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Oh, ini kerjaan kamu kalau malam. jadi ini kerjaan kamu. Kalau Papa sama Mama lagi pergi ya? Sekarang Ruri udah bisa ngaji. Ya Ruri, kamu denger ya.
Ngaji itu nggak penting zaman sekarang. Yang penting itu kamu belajar pelajaran sekolah. Ngaji itu nggak bikin kamu pintar kok. Astagfirullah, Vano. Ngaji itu wajib untuk Ruri. Alah ibu, aku nggak pernah ngaji aja tuh nggak apa-apa tuh. Tapi Ruri pengen ngaji, Pak. Ruri, masuk sekarang. Astagfirullahaladzim. Besok kan ibu mau pergi ke rumahnya Mas Vicky. Mendingan ibu beres-beres deh. Ya ibu beresin itu baju-baju ibu. Jangan sampai ya ada yang ketinggalan. Kan berantakan lagi jadinya. Pak, ibu kangen sama Bapak. Ibu kangen bikinin kopi untuk Bapak. Kita akan ketemu, Bu. Insya Allah pasti akan ketemu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya, Pak. Ibu merasa semuanya kehilangan semenjak kita dipisahkan. Walau sebesar apapun anak-anak akan memisahkan kita. Bapak akan selalu sama Ibu. Ini, Pak. Ini apa-apaan nih? Keuangan di perusahaan kita terakhir di bulan ini, Pak. Bank-bank partner sudah mencium kondisi keuangan di perusahaan kita, sehingga aset-aset yang kita miliki terancam akan dibekukan oleh bank. Kenapa sih, Mas? Gawat nih, perusahaan kita mau bangkrut. Apa? Udah nggak tahu lagi deh. Ibu mana? Kita selesaiin dulu urusan ibu biar aku nggak makin pusing nih. Bapak mana sih, Ma? Vanu, Bapak udah siap. Ibu gimana? Ibu juga udah siap nih. Nanti bosnya jam 1. Ya paling malam lah nyampe sana. Gue juga udah ambilin tiket bis buat Papa jam segitu juga. Biar sampainya bareng. Vic, Papa boleh bicara sama ibumu sebentar? Bapak ngomong. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bu. Bu, tolong jawab iya aja ya, Bu. Bapak mau bicara, Bu. Iya, Pak. Iya, Pak. Nanti di kilometer 100, Ibu bilang sama tukang bis turun di sana ya. Bapak juga nanti akan turun di sana. Kita ketemu di sana, Bu. Pak, Ibu kangen. Bapak juga kangen sekali sama Ibu. Bu, setelah ini tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi. Iya, Pak. Iya, Pak. Walaupun anak-anak. Bu, buruan dong. Pakai air mata lagi. Assalamualaikum. Bapak hanya kangen sama Ibu. Udah keluar sana, Pak. Aku udah pesenin taksi buat Bapak. Udah nunggu di depan. Assalamualaikum. Ayo, Ma. Kakek, kakek. Kakek mau kemana? Kakek mau pulang, Rani. Kakek kan gak punya rumah. Kakek mau pulang kemana? Kakek mau ke rumah Om Vanu. Udah jangan nakal ya. Dan harus patuh sama mama papamu. Ya? Iya, Kek. Rani pasti bakalan kangen banget sama kakek. Udah. Kau pergi sana. Taksi udah nunggu tuh.
Kakek pergi dulu ya, Ran. Assalamualaikum. Kakek! Kakek! Nanti kalau ada kesempatan nenek sedang lagi ya. Ya, kamu jangan sedih. Tapi nggak ada yang ngajarin Ruri ngaji lagi, Nek. Nanti kalau nenek datang, kita ngaji sama-sama ya. Aku pengen ikut nenek. Dan macam-macam kamu udah sini. Kamu jangan lambat ya. Papa jahat. Masuk. Bu, ibu lihat tuh. Ini pasti ibu yang ngajarin kan? Astagfirullahaladzim, Nak. Mana mungkin nenek ngajarin cucunya enggak. Mas, sana buruan, kelamaan. Maafkan ibu ya. Selama ibu di sini, ibu selalu bikin aku. Udah bu, ayo bu. Apa? Bu, berisik banget sih bu. Lama-lama aku turunin nih ibu di sini. Astagfirullahaladzim, Nak. Ibu memang jadi beban buat kalian berdua. Tapi ibu mohon, kalau Mama Sari tinggal di rumah kamu, jangan diperlakukan seperti ibu, Nak. Jangan. Ya tergantung lah, Bu. Kalau orang tua aku nyusahin kayak ibu sih, ya sama nasibnya kayak ibu. Ibu hanya... Bu, diem deh. Lama-lama aku turunin nih di sini. Ya Allah, jangan, Nak. Cukup, Bu. Jangan, Nak. Bu, turun, Bu. Turun. Allah. Mas, jangan dong, Mas. Kita kan belum sampai terminal. Udah, biarin aja. Aku udah muak lihat muka ibu. Astagfirullahaladzim. Bu, Anak durhaka kamu. mendingan sekarang ibu pergi aja yang jauh. Jalan kaki ke terminal. Astagfirullahaladzim. Udah, yuk, mau masuk. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tega betul kamu, Nak. Ya Allah, pertemukan saya dengan istriku, ya Allah. Ya Allah, aku lapar. Ibu lapar? Ya, ibu lapar. Tapi ibu nggak punya uang. Ini Bu, buat Ibu. Alhamdulillah, Iya, Dek. Bu. Terima kasih, Dek. Terima kasih. Papa! Ibu! Pak! Ibu! Ya Allah! Alhamdulillah. Papa kangen sama ibu. Ya Allah, kita mesti bisa ketemu ya, Pak. Iya, Bu. Alhamdulillah, Bu. Ibu sehat, Bu. Ibu sehat, Bu. Alhamdulillah. Papa juga sehat kan? Alhamdulillah, Papa nggak ada apa-apa, Bu. Papa nggak sakit. Ibu kangen. Apa? Bapak sama ibu belum nyampe. Aduh, Mas Vicky udah sampai bolak-balik terminal 3 kali deh. Emang lu udah telepon Mas Vanu, Kak? Ya Vanunya sendiri aja nggak tahu ibunya belum datang-datang. Yaudah deh, besok kita harus ketemu. Kalau seandainya mereka masih hidup, paling nggak kita tahu mereka di mana. Kalau udah mati, biarin aja lah. Udah ajalnya juga. Iya sih, ya udah deh, ya, dah. Kok lu nggak pernah tahu sih kalau perusahaan kita mau bangkrut? Sebenarnya, gue juga udah mulai ngerasa aneh sama keuangan perusahaan dari beberapa bulan yang lalu.
Terus kita mesti ngapain dong? Mesti gimana nih? Gue juga udah gak tahu lagi deh. Gue juga bingung. Rumah lo, rumah gue udah jadi jaminan bank. Kalau sampai perusahaan bangkrut, rumah kita akan disita. Gimana dong? Bangkrut kita? Hah? Habis semuanya. Jadi selama ini Bapak bohong sama Ibu. Kalau Bapak bahagia tinggal di rumah Vicky. Dan Bapak juga tahu kalau Ibu juga bohong kalau Ibu bahagia di rumah Vanu. Ya Allah, ampuni anak-anak kami ya Allah. Semoga Allah memberikan hidayah supaya mereka sadar. Dan suatu saat nanti dia akan tahu bagaimana menjadi orang tua seperti kita, Bu. Ya Pak. Alhamdulillah. Kita masih diberi kesempatan sama-sama. Iya, Bu. Walaupun keadaan kita seperti ini. Wendo? Arswendo? Ngapain kalian di sini? Rahmat. Iya, ya Allah, aku Rahmat sahabatmu. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Astagfirullahaladzim. Bukannya kamu tinggal sama anak-anakmu? Ceritanya panjang, Rahmat. Ya udah. Sekarang kalian ikut aku, ya. Ceritanya nanti aja. Yuk, ikut saya. Ayo. Van, Vin, kita tuh harusnya senang karena memang Bapak udah nggak ada. Mau hilang kemana, kek? Bukan itu yang kita harapin. Hah? Ya benar juga sih. Rasanya tuh kayak baru lepas dari beban. Bang, paling enggak kita tahu kondisi bapak sama ibu tuh kayak gimana. Apa sih yang kalian harapin dari mereka? Kayak mereka yang ninggalin warisan semiliar aja. Iya benar. Lagian kita kan di sini cari uang. Mereka juga masih kuat kok. Kalaupun mereka udah nggak kuat, bukan berarti kan mereka tuh ngerepotin kita. Gua sekarang dari mereka tuh bukan ngarepin apa-apa. Yang penting gue tahu mereka masih hidup atau enggak. Ah, lu mah enak. Sebelum bapak pensiun, uang pensiunnya dikasih ke lu kan buat beli motor. Makanya tuh, lu masih pengen nyari-nyari mereka. Udah deh, kalau nggak gini. Lu cari aja mereka dulu. Kalau seandainya nanti ketemu, lu kabarin kita. Tapi kita harus sepakat nih. Kalau seandainya nanti ketemu, kita masukin aja ke panti jompo. Gua udah nggak mau mereka ganggu gua. Ya terserah kalian aja lah. Gue tuh pusing bikin perusahaan. Tahu ah, gue pusing. Cabut. Ayo. Sini masuk. Ini kamar kalian. Istri saya kebetulan lagi mudik dan anak-anak juga lagi liburan. Jadi mereka nggak ada di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa ketemu. Hanya orang-orang seumuran kita yang bisa saling mengerti. Udah Bu, nggak usah difikirkan. Arswendo, itu ada laptop. Kamu bisa tulis apa aja. Saya dengar cerita kamu bagus sekali. Dan saya yakin pasti penerbit sangat tertarik dengan tulisan kamu. Bisa aja kamu, Rahmat. Dan itu bisa menjadi inspirasi untuk banyak orang. Saya yakin itu. Baik kalau gitu. Saya harus pergi dulu karena saya ada urusan. Jadi kalian bisa istirahat. Anggap aja rumah sendiri. Oke? Makasih, Rahmat. Sama-sama. Makasih. Ya. Silakan. Pakai kacamata. Lihat tuh mas. Makasih ya. Iya, maaf ya mas. Pak, lihat orang ini nggak pakai kacamata, udah tua nih Pak. Nggak tahu mas. Maaf ya. Pak, ini kopinya. Makasih, Bu. Sampai mana, Pak?
Ya, masih tinggal sedikit lagi. Semuanya berantakan. Jur. Ayo. Maaf Pak, mobil terpaksa kami bawa. Mengerti? Bisa bapak bisa. Datang. Alhamdulillah ya Pak. Ini semua hasil penjualan buku Bapak. Alhamdulillah, buku Bapak bestseller. Mohon tolong diterima. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Ya. Alhamdulillah. Ini semua gara-gara mama sama papa yang gak peduli sama nenek. Mama sama papa berdosa sama nenek. Pa, kita mau nginep kemana? Papa nggak tahu, Nak. Kita udah nggak punya apa-apa sekarang. Papa sama mama sih udah durhaka sama kakek. Kan dosa. Pokoknya kita harus cari kakek sama nenek. Iya udah. Yuk kita cari kakek ya. Yuk. Ruri lapar, Pa. Sabar ya, Nak ya. Ini duduk di sini dulu deh. Yang penting kita nggak kehujanan. Ini semua gara-gara papa yang udah nyanyain nenek. Sekarang Allah yang nyanyain kita. Ya Allah. Maafin Papa ya Nak. Selamat Pak Swendo. Terima kasih. Buku Bapak bestseller. Dan ini akan memasuki cetakan keempat. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini semua berkat sahabat saya, Rahmat. Dan juga terutama istri saya. Dan saya selaku penerbit ingin memberikan bonus rumah ini dan juga beserta isinya untuk Bapak dan juga Ibu. Alhamdulillah. Pak Swendo, ini kuncinya. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Masya Allah. Sejahat apapun anak terhadap orang tua, tapi kita kangen juga ya. Iya Pak. Disita, Bang. Kalian yakin rumahnya di sini? Mas. Ya, Pak. Yang punya rumah ini kemana ya Mas? Waduh, nggak tahu, Pak. Udah sebulan lebih nggak tinggal di sini lagi. Kayaknya udah pindah ke sana deh. Astagfirullahaladzim. Ya sudah Pak. Kita ke rumah Fanua aja yuk. Ayo. Fanu masih di sini rumahnya, Bu? Ruri! Nenek datang! Maaf, Ibu sama Bapak cari siapa ya? Penghuni rumah ini kemana, Bu?
Maaf ya, Bu, Pak, saya nggak tahu. Saya baru 1 bulan tinggal di sini. Iya, Pak. Mana ya, Pak? Alhamdulillah. Ambil ya, Nak. Ini ada foto kakek. Ya Allah, Bapak. Alhamdulillah. Kamu dapat di mana, Ruri? Hah? Kamu lewat di mana, Nak? Alhamdulillah. Kita bisa cari Bapak. Iya. Bapak. Ma! Ma! Kakek. Ma. Pak, ini kakek. Ya Allah, Pak. Nomornya 0812. Alamatnya juga. Catat. Nggak ada pulpen. Aduh, ya udah, dihafalin aja. Mas Vicky! Mas! Mas Vicky! Mas! Mas Vicky! Mas ya, Mas. Bu, lagi mikirin apa? Lagi mikirin anak-anak, Pak. Percuma kita punya semua ini, tapi tanpa anak-anak. Tapi anak-anak kita kan sudah menelantarkan kita, Bu. Biar aja, Bu. Mereka pasti akan mandiri dan akan bangkit lagi. Tapi kan mereka anak-anak kita, Pak. Terus kita mau ngapain, Bu? Pak, kalau kita ketemu anak-anak, ini semua Ibu akan berikan ke anak-anak. Bapak kan sudah cukup banyak uang. Enggak, Bu. Mereka tidak peduli lagi sekarang dengan kita. Pak, kita ini orang tua, Pak. Bapak tega melihat anak-anak dan cucu terlantar, kelaparan. Baik, Bu. Semua harta kita akan Bapak serahkan kepada anak-anak dan cucu kita. Biar bagaimanapun, mereka adalah darah daging kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Oh, jadi kalian ini putranya Pak Aswendo? Iya, Pak. Ah, ini kartu namanya Pak Aswendo. Kalian bisa hubungi ke nomor ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Iya, ya.
Kata nama bapak sama alamatnya. Wah, kita bisa nemuin bapak lagi, Mas. Lagi. Nanti kita bisa ketemu kakek. Iya. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Kurang rapi, Pak. Kasih Bu. Bapak ganteng. Masih pantas pakai dasi. Ibu? Aduh, Pak. Bu? Ibu kenapa, Bu? Kepala Ibu. Bu? Bu. Bu. Ibu. Ibu. Bu. Kenapa, Bu? Ibu. Salam untuk anak-anak. Bu. Ibu. Ibu mencintai anak-anak. Ibu. Bu. Ibu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak. Ibu Muna. Ibu kenapa? Ibu bangun, Bu. Ibu. Ibu. Subhanallah, kesabaran dari Ibu Ambar beserta suaminya yang sabar menghadapi kezaliman dari anak-anaknya, mau memaafkan kesalahan anak-anaknya. Ini perlu kita jadikan teladan. Ini perlu kita ambil sebagai pembelajaran, perlu kita contoh. Sebab apa? Sering Umi bilang, untuk masuk ke dalam surganya Allah itu kita harus punya tiket. Tiket yang pertama kita harus punya iman. Tiket yang kedua yaitu amal soleh. Nah, sabar itu juga bagian daripada amal soleh. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, Innalladzina, sesungguhnya orang banyak amanu yang punya iman. Pertama tiketnya iman. Wa amilus solihat, yang kedua yaitu punya amal soleh. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula, maka bagi mereka Allah siapkan surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Dan insya Allah Ibu Ambar beserta suaminya dia tergolong wanita yang dirindukan oleh surga. Amin ya robbal alamin. Ya Allah, ampunilah istri saya. Allah, terimalah amal ibadahnya. Terimalah arwahnya di sisimu, ya Allah. Maafin Vicky, Bu. Maafin Fadu, Bu. Udah.